طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في تعلم اللغة العربية مع Arabic Station. طيب، مع منصة Arabic Station bersama khusus Arabic Station. Insya Allah, sekarang kita masuk pada pertemuan yang kedua. Kita mukadimah dulu ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita karunia. Di antara karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah masih memberikan kepada kita hidayah untuk mempelajari bahasa Arab, di mana bahasa Arab ini sekarang sudah menjadi bahasa yang asing bagi kaum muslimin. Dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang berusaha menghidupkan bahasa bahasa Arab. Karena kejayaan Islam, kejayaan umat kita, umat Nabi Muhammad SAW, dengan tingginya pemahaman kita terhadap bahasa Arab. Di antara wasilah untuk mempelajari bahasa Arab adalah dengan mempelajari salah satu kitab karya Dr. V. Abdul Rahim, salah satu ahli bahasa dari kota Madinah. Dan buku ini dipakai juga ketika seseorang keterima di Madinah dan dia tidak mampu memiliki bahasa yang bagus, bahasa Arab. Sehingga diajarkan di awal-awal gitu. Bagi orang-orang luar negeri untuk diajarkan bahasa Arab sangat cocok. Baik, insya Allah, Anda mau absen dulu. Tafadhol. Siapa yang hadir? Irfa' yadai. Tadi Ustaz. Baik, hadir. Akh Adib hadir. Akh Yusuf, Nah, Hadir Ustadz. Ibu Reni Hadir. hadir. Kak Kurnia belum ya? Belum hadir ya? Kak Nia belum masuk. Taib, nggak apa-apa. Taib. Sebelum kita lanjut pada pembahasan yang baru, tadi sudah Anak kirim itu ringkasan materi bab pertemuan bab pertama. Adapun yang Anak janjikan rekaman, insya Allah secepatnya Anak kirim. Karena lagi Anak edit-edit sedikit. Dan juga Anak mau Ustaz. menjelaskan tentang kemarin perkataan yang Anak bilang, Iqtidha' Shiratal Mustaqim, karya karya Ibnul Qayyim, bukan. Itu karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Terus juga ringkasan pentingnya mempelajari bahasa Arab sedang Anak rapihkan sedikit lagi. Insya Allah kalau sudah beres, Anak kirim ke grup masing-masing. Baik. Pada pertemuan yang lalu, kita telah mempelajari bahasa Arab. Apa saja yang kita pelajari? Mahadha Ma, ma artinya apa? apa Ustaz? Baik. Kalau siapa bahasa Arabnya apa? Man. Man. Kalau apakah? Ahada. Ahada. Baik. Terus apa aja yang kita pelajari dalam pertemuan pertama yang kemarin? Ah, Tafadhol, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba ayo. Siapa aja? Aduh. Sebelum kita masuk bab yang kedua. Bab yang kedua sangat tipis sedikit, tapi kita bakal gabungkan dengan bab yang ketiga, insya Allah. Kita Isim mempelajari istifham. isim, isya, Istifham. isim Isyarah. isyarah. Apa arti isim isyarah? Kata petunjuk. Kata petunjuk. Kata yang digunakan untuk menunjuk. Kata isim isyarah ini dalam bahasa Arab banyak. Baru kemarin kita ambil satu dari beberapa isim isyarah. Di antaranya yang sudah kita ambil adalah hada. Hada adalah isim isyarah, kata petunjuk.
yang digunakan untuk menunjuk. Untuk muzakkar dekat, ya, muzakkar dekat. Baik yang berakal maupun tidak berakal. Ya, itu sudah Anak kirim ringkasannya dalam materi PDF, ya. Semoga antum bisa baca-baca lagi untuk memperkuat materi yang akan kita pelajari di pelajaran bab kedua. Di antara keistimewaan pelajaran Durusul Lugha adalah kosakata yang kita pelajari akan berulang. Jadi jangan khawatir, wah saya lupa kosakata artinya. Tenang, dalam Durusul Lugha tersusun secara sistematis sehingga seseorang yang mempelajari kosakata sebelumnya akan ingat kembali. Baik, kita masuk bab kedua ya. Ad-darsus tsani. Ad-darsus tsani. Ucapin. الدرس الثاني. Baik. Pelajaran yang kedua. Pelajaran kedua. Pelajaran yang kedua kita akan mempelajari isim isyarah. Masih untuk muzakkar, baik berakal maupun tidak berakal, tapi yang jauh. Kalau hadza artinya ini, sedangkan dzalika artinya itu. Baik. Dzalik. Dzalika. Karriru ma'i. Dzalika. ذلك. Baik. ذلك Ma dzalika. ما ذلك. ما ذلك Apa itu? Apa itu? Apa itu? Dzalika najmun. ذلك نجم. Artinya apa? Itu Itu bintang. Ini apa? Itu bintang. Itu bintang. Itu bintang. Berikutnya. Hadza masjidun wa dzalika baitun. هذا مسجد وذلك وذلك بيت. بيت. Baik, artinya apa? Ini Ini masjid dan masjid. itu rumah. Dan itu Baik, berumah. Masya Allah, barakallahu fiik. Hadza hisanun wa dzalika himarun. هذا هذا حصان حصان وذلك وذلك جمال. حمار. Apa artinya? Ini Ini. kuda Ini dan kuda itu dan keledai. itu Dan keledai. itu Kuda. kuda keledai. Kalau menggunakan kosakata yang Anak kirim di grup di channel Arabik apa aja tuh? Itu kosakata berputar tentang apa? Rumah. Kita akan sebutkan kosakata tentang rumah. Barangkali antum juga mau mengajarkan pada anak, itu bisa sederhana. Baitun, misalnya, dan semacamnya. Insya Allah, kosakatanya akan ada bentuk dalam apa susunan kata, biar antum bisa menggunakannya. Baik. Adzalika kalbun? La. Dzalika qittun. أذلك كلب؟ وذلك كلب لا لا. ذلك ذلك قط. قط. Baik. Apa artinya? Apakah itu Itu anjing. anjing? Iya. Apakah itu anjing? Bukan, itu kucing. Tidak. Itu Baik, kucing. Masya Allah. Ma dzalika? Dzalika sarirun. ما ذلك ذلك؟ ذلك ذلك سرير. سرير. Apa itu? Itu ranjang. Itu ranjang. Itu apa? Ranjang. Nah, kalau bahasa Sundanya apa? Dzalika sarirun. Eta tempat sare. Sarir, sare. Sarir, sare. Bisa juga tuh sare. Baik. Man hadza wa man dzalika? من من هذا هذا ومن ومن ذلك؟ ذلك Hadza mudarrisun wa dzalika imamun.
هذا Hadza mudarrisun wa dzalika وذلك imam. إمام. Baik, tafadhol. Angkat tangan yang bisa jawab. Yang terjemahin. Ana Sa'ad, Naam, tafadhol. man hadza wa man dzalika? Siapa ini dan siapa itu? Siap. Aywah. Hadza mudarrisun, ini guru, wa dzalika imamun, dan itu Baik. imam. Ma dzalika dzalika hajarun. ما ذلك Ma dzalika ذلك dzalika حجر. hajar. Tafadhol, angkat tangan yang bisa. Kita jawab langsung. Ana Sat. Baik, tafadhol. Apa itu? Itu batu. Baik. Berikutnya. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Hadza هذا سكر وذلك لبن. Angkat tangan. Tafadhol. Tafadhol, Akh Adib. Ana Sa'ad, Akh Adib, tafadhol. Ini gula dan itu yogurt. Laban ya. Bisa yogurt, Benar bisa. Bisa yogurt, bisa susu, bisa. nggak? Ya, bisa susu, bisa yogurt. Baik. Masya Allah. Tamrin. Apa arti tamrin? latihan. Tamrin adalah mufrad dari tamarin. Kalau tamarin apa? Asem. Jadi permen asem. Tamarin. Berarti soal itu latihan itu asem, bukan? Ya. Tamrin itu adalah latihan, pembiasaan diri ya. Tamrinul lisan, membiasakan lisan, latihan lisan. Kalau latihan badan, bisa nggak menggunakan tamrin? Bisa menggunakan tamrin. Tapi lebih Dimasak tepatnya apa? dari Tadrib. Tadribul jismi. Latihan badan misalnya. Atau riyadhah, olahraga. Insya Allah pada waktunya akan kita jelaskan lebih detail. Tafadhol, yang mau baca Ibu Reni. Tafadhol Ibu. Satu ya. Ya, nomor 1. Hadza sukarun wa dzalika labanun. Ayo, artinya? Ini gula dan itu susu. Baik. Kalau kita perhatiin ini, di sini nggak ada harokatnya nih. Kok bisa dibaca? Karena kosakata yang kita miliki sudah terhafal dan tersave di kepala kita. Insya Allah langsung kita bisa membacanya. Baik, tafadhol. Nomor 2. Tafadhol. Pak, siapa namanya? Pak Iqbal. Apaan Sa'ad? Apaan Sa'ad? Tadi Ana lagi balas chat. Ya, gimana Sa'ad? Baik, nomor 2 Pak, tafadhol. Oh, nomor 2. Dzalika imamun. Siapa itu? Itu imam. Tuh, antum bisa baca tanpa harokat. Bukan. Jadi jangan heran, Oh, kok orang Arab bisa baca tanpa harokat meskipun nggak belajar nahwu sorof? Ya karena mereka sudah banyak terbiasa. kosakata. Baik, yang ketiga, tafadhol, Akh Yusuf. Azalika kitun. La. Zalika kalbun. Apakah itu kucing? Tidak. Itu anjing. Baik. Teh Kurnia ada? Ada, Kak. Ya Allah, afwan baru ana lihat. Ternyata antum anti hadir. Baik. Tafadhol, Ya, Kak. nomor 4. Mahada, hada, Za. Ma hadza. mahada, hada, Nah, hajarun. artinya? Apa ini? Ini batu. Baik, tafadhol. Akh Adib baca semuanya. Al kalimatul jadidah.
الكلمات الجديدة: إمام، حجر، سكر، لبن. Imam artinya apa? آه، إمام، seorang Baik. imam. Limada sumiyal Harusnya imamu imaman li'annal imamu fil amam. amamah, depan ya Ustaz. Kenapa imam disebut imam? Karena imam letaknya di depan. Kalau di belakang namanya makmum. Makmum. Ya, baik. Hajarun, artinya apa hajarun? Batu Ustaz. Nah, dulu ada orang Arab ke Purwakarta, ke Indonesia, tinggal di bumi Sunda. Masuk. Kalau dia mau mukul orang, bawa batu, hajar. Lempar batu, hajarun. Akhirnya dikenal lah. Hajar artinya memukul oleh orang kita. Padahal hajarun artinya batu. Ini bukan, ini bercanda. Ya, nggak. Apakah itu bisa serius atau enggak? Mungkin bisa jadi benar. Karena kosakata Indonesia itu mengambil dari bahasa Arab sangat sangat banyak. Ya, baik. Berikutnya sukarun. Apa itu sukarun? Gula Ustaz. Gula. Bukan korma sukari. Bukan. Bukan. Sukarun gula. Disebut korma sukari apa? Karena seperti gula gitu, kayak manisan gitu. Manisnya ya Ustaz ya, gula kurmanya. Terus juga sugar bahasa Inggris mengambil dari bahasa Arab sukar. Sukar. Ya. Baik, labanun. Apa artinya laban? Susu atau yogurt. Susu. Baik. Sekarang kita masuk bab yang ketiga. Ya. Masuk bab yang ketiga. Sebelum kita lanjut ke bab yang ketiga, Ana mau bertanya dulu. Pada bab yang kedua tadi, kita mempelajari kosakata baru. Di antaranya apa? Hajarun, batu, Hajarun. Terus Imamun, Imam, imamun. Terus imam baitun, mudarrisun, mudarrisun. Terus labanun. labanun. Ada labanun. lagi? Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Sukar atau laginya. Ada lagi sukarun. Gula. Taib. Ada lagi nggak? Ada satu lagi. Yaitu apa? Zalika. Zalika. Nah itu biar kita apa? Ingat. Zalika sukarun. Misalnya. Kalau di rumah. Hadza saqfun. Wa zalika qirmidun. Ini Apa itu Ustaz? atap. Wa zalika qirmidun. Dan itu genteng. Ya, bisa antum praktekkan teori cara membuat kalimat ke dalam kosakata yang sudah anak kirim di channel Arabic Station yang berbentuk gambar itu. Nah, itu bisa antum perhatikan itu. Terus antum memperkaya diri dengan kosakata tersebut. Terlebih usahakan kosakata tersebut kosakata yang paling dekat dengan kita. Karena anak perhatikan banyak buku itu sedikit dari sini, sedikit, 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 akhirnya kemana-mana. Karena pengen apa? Fokus lingkup rumah dulu, antum paham, hafal, dan bisa menggunakannya. Syukur-syukur antum bisa mengajarkan kepada anak. Gitu. Kalau anak di sekolah atau mempraktekkan, hadza kitabun, hadza qalamun, itu gak apa-apa. Semakin terbiasa, semakin ringan lisan kita, semakin mudah untuk mempelajari bahasa Arab. Baik. Kalau zalika itu isim apa? Muzakkar Ustaz. Muzakkar. Isim isyarah. Isim Isim isyarah. isyarah. Isim Untuk isyarah apa? muzakkar. Lil muzakkar. Lil Untuk muzakkar. laki-laki. Terus Untuk benda laki-laki. Baik yang berakal atau tidak. Kata tunjuk juga ya Ustaz ya. yang jauh. Berakal tidak jauh. Kata tunjuk jauh. Untuk menunjukkan yang jauh, mufrad yang jauh. Apa mufrad itu? Tunggal. Tunggal. Ya. Berarti lil ba'id ya Ustaz. Kenapa? Lil ba'id ya zalika itu ya Ustaz. Lil ba'id.
Ya, lil ba'id. Oh, anak kira lil qorib, Ustaz, untuk yang dekat. Bukan lil ba'id. Taib. Ah, nah, Ustaz. Ini fokus. Taib. Sekarang kita masuk pelajaran yang ketiga. Ad-darsus tsalits. Barang-barang ad-darsus tsalits. Ada Ad-darsus Salis. Pelajaran yang ketiga. pelajaran ketiga. Sebelum kita masuk pada pelajaran yang ketiga, Ana mau memberikan penjelasan tentang perbedaan isim. Ketika isim tersebut tidak memiliki alif lam, yang Ana tandain ini, alif lam, maka isim tersebut bertanwin. Ya. Tapi kalau dia kemasukan alif lam, maka dia tidak boleh bertanwin. Kenapa nggak boleh bertanwin? Kalau disebut dalam bahasa Islam apa? Ini dua kata yang saling melaknat. Seperti suami istri saling melaknat, boleh nggak kembali lagi? Nggak boleh. Oh, talak bain. Boleh nggak talak bain? Talak, suami sudah mentalak 3, si istrinya, kalau mau balik lagi apa? Harus menikah dulu dengan perempuan laki-laki lain, baru bisa balik lagi. Enggak. Lebih tepatnya apa? Bab al-li'an, bab saling melaknat. Karena kalau saling melaknat, haram selama-lamanya untuk kembali. Ya. Jadi, di antara ciri isim yang ada pada bab ketiga ini adalah tanwin dan juga alif lam. Kalau dalam kata kita lihat ada tanwin, ada alif lam, dipastikan 100% itu adalah isim. Paham? Ada pertanyaan? Fahim tun? Fahim tun? Tanwin itu yang mati itu, Ustaz, yang alif lam, yang di lam di atasnya itu bulatnya, bukan, Ustaz. Gimana, ah? Tanwin itu yang mati itu bukan, Ustaz, yang bulat itu ya, Ustaz. Ya, Alkitab. ini tanwin nih. Tun, ban, bin, tanwin. Nah, ini alif lam nih, yang sukun ini. Al. Ada alif lam komariah dan juga ada alif lam syamsiyah. Insya Allah akan kita pelajari lebih detailnya ketika kita masuk pembelajaran. Taib. Baitun. Al-baitu. Baitun. Al-baitu. Barang-barang. Baitun. Baitun. Al-baitu. Baitun Baitun. al-baitu. Al-baitu. Qalamun. Al-qalamu. Qalamun Qalamun al-qalamu. al-qalamu. Baik. Kitabun. Al-kitabu. Kitabun Al-kitabu. Baik. Jamalun. Al-jamalu. Jamalun. Jamalun Al-jamal. al-jamalun. Awas. Ketipu sama Salah, ada Ustaz. salah nah ucapinnya. Al-jamal. Jamalun. Al-jamalu. Jamalun Jamalun Al-jamal. al-jamalun. Al-jamalu. Ya. Al-jamalu. Jamal artinya apa sini? Unta, Tak. Ustaz. Unta. Kalau Abi Jamal, tulisannya gimana? Pak Jamal. Alifnya panjang. Alif setelah mimnya panjang. Jamal. Ya. Nama Jamalul wujud fi dzikril ilah. Seindah-indahnya berada ketika mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kata-kata orang Arab. Jamalul mar'ah fi wajhiha wa jamalul rajuli fi jaybiha. Apa artinya? keindahan laki-laki. Indahnya perempuan di wajahnya. Sedangkan laki-laki di kantongnya. Ini istilah aja. Orang Arab apa? Suka bilang itu.
Jamalul mar'ati fi wajiha wa jamalur rajuli fi jaibi. Meskipun ya tapi benar sih. Kalau laki-laki makin tampan, semakin tebal kantongnya itu semakin tampan insya Allah. Baik. Baik, sekarang kita baca jumlah mufidah. Jumlah mufidah. Apa jumlah mufidah? Kalimat yang bermanfaat. Kalimat yang bermanfaat. Maksudnya kalimat bermanfaat adalah ketika kita mendengar atau ketika kita membaca, tidak akan bertanya lagi. Itu tujuannya. Al-jumlatu mufidah atau al-jumlah al-mufidah, susunan kata yang memberikan faidah. Sehingga ketika dia membaca, tidak bertanya kembali. Coba Anda bacain. Al-qalamu maksurun. Pulpen ini patah. Rusak, Baik, patah. Afwan. Sebelum masuk ke ini, Anda mau ngejelasin perbedaan antara kata yang tidak menggunakan alif lam dan kata yang menggunakan alif lam. Baik. Baitun. Artinya apa? Rumah, Rumah. Kalau al-baitu, sebuah rumah ya, San. ya bisa sebuah rumah atau rumah ini bisa antum bilang. Ya. Jadi kalau kita bilang baitun, orang bakal bertanya nggak? Hadza baitun. Orang bakal bertanya nggak? Nggak akan bertanya. Kenapa? Karena susunan katanya sudah jelas. Nah, baitun disebut nakiroh. Umum. Apa aja. Rumahnya mana aja. Tapi ketika kita bilang al-baitu, rumahnya jelas. Paham bedanya? Ana bilang jawalun. Handphone. Handphonenya apa aja. Tapi ketika Ana bilang Tidak ada apa aja, San. al-jawalu, handphone ini sempurna belum? Belum sempurna. Membutuhkan pada sesuatu penjelasan. Apa itu? Enak bener. Potong iya nggak tulisan? Baik. Buat saya itu. Kalau kolamun artinya apa? Pulpen, pensil. Al-qalamu, Pulpen. Pulpen, pulpen San. ini Ini pulpen ini. ya, Ini. jangan sampai hilang ininya. Atau sebuah pulpen ini gitu. Biar apa? Biar kita mengetahui bahwasannya kata tersebut memiliki alif lam atau tidak. Karena ada kaidah dalam bahasa Arab ziyadatul mabna ziyadatun fil ma'na. Bertambahnya bangunan akan memberikan tambahan pada makna. Asalnya kitabun cuma 4 huruf. Sekarang jadi 6 huruf al-kitabu. Zatnya mah sama, cuman konotasinya lebih berbeda. Penggunaannya lebih berbeda, lebih bermakna. Ya, kitabun buku, al-kitabu buku ini. Paham ya? Paham, San. Baik. Sekarang al-qalamu maksurun. Al-qalamu Kalau mau maksur, surun. Apa artinya? Pulpen Pulpen ini ini patah. Kalau al-qalbu maksurun, hati itu rusak. bukan rusak, patah. Katakan apa? Artinya sedang patah hati, itu maksudnya. Sedang patah hati. Ya. Jadi terkadang kita berdusta dalam menerjemahkan. Kenapa? Karena konotasinya tidak tepat atau artinya nggak tepat gitu. Hati patah, itu gimana ya? Hatinya retak gitu atau gimana? Nggak tepat. Patah hati itu maksudnya. Ya, patah hati. Baik. Nah, kata yang pertama ini nih, al-qalamu, kalau dia berdiri sendiri, al-qalamu sempurna atau enggak? Tidak, San. Kenapa? Enggak. Karena kata ini
tidak sempurna. Kita mengetahuinya tidak sempurna kapan? Saat kita menerjemahkan kata tersebut. Al-qalamu. Pulpen ini kira-kiranya. Kalau ada orang berkata pada kita, pulpen ini, kita bertanya nggak? Kenapa? Benar nggak? Baik. Kenapa pulpennya? Maksurun. Patah. Maka lafadz al-qalamu, isim ini terletak di awal kata. Maka dia menjadi apa? Mubtada. Oke. Isim di awal kata menjadi mubtada. Tidak. Dan maksurun mengabarkan keadaan mubtada. Maka Kabar. dikenal dengan istilah khobar. Paham? Allah. Kalau khobar itu menjelaskan atau gimana, Ustaz? Mubtada Apa ya itu khobar itu? isim di awal kata. Ya, betul. Buat gampangnya. Isim di awal kata. Dan khobar yang menyempurnakan makna mubtada. Oh, Tuh, antum nggak usah pusing-pusing bilang kabar, khobar, bahasa Arab. Dan antum hafal lagi kata-kata. Bener nggak? Kolam juga kadang orang sini bilang kolam. Mana pulpen? Kolam gitu. Karena sudah terbiasa. Ya. Taib. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Mana khobarnya? maftuhun. Maftuhun. Yang menyempurnakan Al-babu. 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 Artinya apa? Pintu Pintu ini terbuka. Yang terkunci. Terbuka. Terbuka. Pintu ini terbuka. Terbuka. Kalau pintu tertutup, al-babu Al-babu maglukun. mughlaq. Mughlaq. Al-muglakun. Mughlaqun. Al-babu mughlaqun. Al-babu mughlaq. Baik. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Baca. Al-waladu Waladu jalisun jalisun. Al-waladu jalisun. Wadarisu wal wakifun. mudarrisu Darisu waqifun. waqifun. Apa artinya jalisun? Duduk. 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 Majlis, tempat duduk. Duduk. Wal mudarrisu waqifun. Apa artinya? Berdiri. Dan guru itu berdiri. Dan guru itu berdiri. Berdiri. Nah, kalau udah mubtada khobar begini, antum bebas nerjemahinnya. Mau pakai itu, ini, terserah. Yang penting Bisa. makna dari susunan kata tersebut tersampaikan. Sampai. Paham ya? Ustaz. Baik, tafadhal. Yang belum baca siapa? Ayo, Pak, dari Pak Iqbal dulu, Pak. Nah. Al-kitabu jadidun. Wal qalamu qadimun. Artinya? Kitab ini baru dan pulpen itu lama. Baik. Tafadhal nomor 2, Akh Yusuf. Al-maru sogirun. Wal hisonun kabirun. Ulangi, Al-Husan. Wal hisonun wal Ingat. hisonun kabirun. Baik. Karena dia beralif lam. Terlarang bertanwin. Artinya gimana? Kuda ini kecil. Himar. Kuda ini kecil dan kuda ini besar. Baik. Tafadhal Akh Adib. Yang tiga sudah. Ya. Al-kursiyu maksurun. Artinya? Kursi ini rusak. Baik. Tafadhal Ibu Reni. Nomor 4. Al-mindilun ya. Al-mindilu.
Al-mindilu wasikhun. Apa? Mindil apa? Sapu Oh iya, saputan. wasih Lupa. apa? Nggak Wasih tahu apa. kotor. Kotor. Al-mindilu wasihun. Sapu tangan Sapu tangan. ini kok kotor. Wasihun apa? Kotor. Kotor. Taib. Kak Kurnia, tafadhali. Nomor 5. Al-ma'u baridu. Ba, Air ini ulangi. baridu. Al-ma'u baridu. Ba, Baridu. dun. Baridun. Oh, baridun. Air ini Di hanet. air ini hangat. Dingin. Oh, Air ini dingin. Air ini Air dingin. ini dingin. Taib. Al-ma'u baridun. Air ini dingin. Taib. Tafadhal, Pak. Baik, Bang. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Taib. Nomor 7, tafadhal. Akh Yusuf. Al-baitu qoribun wal masjidu ba'idun. Artinya? Rumah ini dekat dan masjid itu jauh. Mantap. Nomor 8, Akh Adib. Tafadhal. Ah, al-hajaru. Sebentar, ini aku. Al-hajaru saqilun wal waraqu khafifun. Artinya? Batu ini berat dan kertas itu ringan. Nah, kalau pengen tepat, karena ini yang di compare-nya batu, kita jangan bilang kertas. Kita bilangnya apa? Oh, Daun. Daun. Ya, daun ya, Pak. daun. Karena kira kertas. Kalau misalnya di compare-nya buku, Alkitabu Tsaqilun wal waraqu khafifun, maka apa? Ini kertas. Ya, Ah, jadi antum melihat compare-nya dengan apa? Dibandingkan dengan apa? Kalau dia dibandingkan dengan eh, besi, ya berarti dia daun atau kertas pun bisa gitu. Tapi kalau dibandingkannya dengan batu, tentu mana yang paling tepat adalah daun. oh, berarti daun ya, Ustaz. Daun ya. Tapi pun ringan ya. Ringan. Nomor Daun itu 9. ringan. Yang ringan apa Ustadz tadi tuh? Khafif. Khafifun. Khafif itu. Ya, khafifun. Khafifun ringan. Khafifun ringan. Baik. Nomor 9. Tafadhali Ibu Reni. Al-labanu harun. Panjang. Harun. Al-labanun. Labanu. Al-labanu harun. Ayo, artinya Su itu apa harun? panas. Panas. Baik. Udah banyak kosakata nih, mulai bingung nih. Ya, insya Allah Iya, Nah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sedikit, ditulisin. makanya belajarnya sedikit-sedikit. Biar apa? Biar nerap materinya ya. Dicicil, dihafalin, cicil dalam sepekan bisa dicicil hafalinnya. Sehingga kosakatanya benar-benar kepakai dan dihafal gitu. Taib, nomor 10, al-qamis, kok ana lagi? Tehnia, Al-qamisu nadifun. artinya Baju ini bersih. bersih. Masya Allah, di sini kosakata barunya banyak banget nih. Ada jalisun, ada waqifun, ada jadidun, ada qadimun, ada saghirun, ada kabirun, ada maksurun, wasikhun, baridun, harun, qaribun, ba'idun, saqilun, wa khafifun. Nadhif juga. Wasikhun wa nadhif.
Ini menunjukkan apa? Eh, kita sudah diajak mulai membandingkan atau mengenal anto antonim kata lawan lawan kata. Lawan kata. Syaratnya apa saat lawan kata? Al-mudhad, Al-mubad. al-mudhad atau juga ada juga katanya seakan-akan berlawanan tapi bukan satu kata tapi dia memiliki dua arti. Berlawanan atau tidak. Namanya bukan al-mudhad, tapi namanya al-abdad. Al-abdad. Tapi kalau ini al-mudhad. Al-mudhaddah, lawan kata. Ya. Al-aghdad ya tadi saya baca. Kenapa? Insya Allah ntar anak-anak kirimin dalam bentuk PDF lagi bentuk penjelasan tentang himar apa eh, sinonim dan antonim itu ya. Biar antum bisa membedakan apa arti sinonim, antonim dalam bahasa Arab. Baik. Baik. Nomor berikutnya. Nah, tuh lihat. Kita sudah apa? Udah nggak pakai harokat. Harokatnya munculnya dikit-dikit. Nggak semuanya pakai harokat. Biar apa? Biar kita terbiasa. Tafadhol. Siapa? Tamarin. Latihan. Iqra waktub. Apa artinya iqra? Baca. Baca Waktub. Apa artinya waktub? dan tulislah. Dan tulislah. Ma'adobti awakhiril kalimat. Sambil dikasih harokat. Sambil Harokat akhirnya. Kenapa dikasih harokat akhir? Biar kita bisa membedakan antara kata yang beralif lam dan kata yang tidak beralif lam. Dan kata yang tidak beralif lam. Tafadhol Pak, baca dua-duanya Pak. Yang beralif, tidak beralif lam dan tidak. Pak Iqbal, Nah, Ustaz. baik, tafadhol. Iqra waktub ma'adobti awakhiril kalimat. Baca dan tulis dengan memberikan harokat ya, Ustaz? Ya, harokat terakhir. Harokat terakhir, awakhir kalimat di akhir kalimat. Baik, tafadhol. Masjidun. Masjidun. Artinya apa masjid? Anak, gimana, Ustaz? Apaan? Baca, terjemahin, kasih harokat. Oh, baca, terjemahin. Oke. Masjidun. Masjid. Al-masjidu. Masjid ini. Baik, tafadhol. Yusuf, Al-ma'u. Air ini. Ma'un. Air. baik, tafadhol. Adib, Al-baitu baitun ya, harusnya sudah. nggak apa. Setelahnya nggak apa. Alba itu Babun. Babun. baik. Rumah Artinya apa ini, itu? Rumah ini, al-baitu rumah ini, babun pintu. pin, Pintu, Ustaz. Nah, soalnya babun pintu, Ustaz. pintu. Baik, tafadhol. Ibu Reni, Kolamun. Pulpen. Iya. Al-kolamu. Pulpen. kan ini. Baik. Tafadhol, tafadholi Renia. Al-kalbun. Al, Al-kalbun. oh beralkalbun. Kan tanwin sama alif lam musuh abadi. Apa ya? Alkal, Al-kal. Bu. Udah, Al-kalbi ya. Bu. Kalbu, al-kalbu. Al-kalbu. Al-kalbu.
Al-kalbu. Kalbun. Kalbun. Apa artinya Kalbun. al-kalbu? Anjing ini. Kalbun anjing. Baik. Tafadhol, Pak. Masing-masing satu. Tafadhol. Pak Iqbal. Ustaz, Nah, kalbun. enggak. Ini. Oh, komisun. Artinya Komisun. Gamis. gamis. Taib. Ah, Yusuf. Waladun. Artinya Anak laki. anak laki-laki. Ah, Adib. Al-hajaru. Apa artinya? Batu ini. Satu ini. Ibu Reni. Al-walidu. Al-walad. Anak laki. Al-waladu. Anak laki-laki ini. Baik. Tehnia habisin 2. Himarun. Himar. Al-himaru. Himar ini. Ya. Kalau himar, artinya apa himar itu? Keledai. Keledai. Baik, Masya Allah. Oh, saya ya. Al-hisonu dan hisonun. Ya udah, anak yang baca. Al-hisonu, kuda ini, dan hisonun, Kuda. kuda. Baik. Nah, ini buat antum latihan. Ya. Tapi gak apa, sekarang kita baca. Tafadhol, Pak Iqbal. Nomor 1 dan nomor 2. Al-maktabu maksurun. Meja ini patah. Atau rusak Patah bisa. atau rusak, Ustaz? Bisa patah, bisa rusak. Tergantung mejanya. Kalau patah belah 2 ya patah. Kalau rusak ya rusak. Berarti artinya bisa patah atau Iya. rusak ya, Ustaz? Maksurun. Iya. Bisa juga rusak tuh fasidun bisa juga, Pak. Oh iya, fasidun. Fasid. Nomor 2, al-mudarrisu jadidun. Artinya, Guru itu baru. taib. Tafadhol, Akh Yusuf. Al-komisu wasihun. Artinya, Saat ini gamis apa kemeja Sat, artinya? ya kita mau bilang gamis, oke, no problem. Karena kemeja itu, komis itu bahasa AMI ya, bahasa pasar. Gamis Iya. Tapi kotor. artinya ya baju gitu, komis baju. Baju ini kok kotor. Al-labanu, lanjut. Labanu baridun. Artinya Susu ini dingin. dingin, taib. Akh Adib, tafadhol. Al-masjidu maftuhun. Masjid ini terbuka. Terbuka. Al-hajaru kabirun. Batu ini besar. Taib. Ibu Reni, tafadhol. Tafadholi. Al-labanu baridun. Wal ma'u harun. Anak laki-laki itu Al-laban. Susu. Susu atau yogurt. jauh. Alabanu teh susu. Susu ya. Labanu Susu atau yogurt besar. itu tadi tuh baridun. Dingin. 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 Baridun dingin dan air ini panas. Panas. Al-imamu, lanjut. Al-imamu jalisu wal Jalisun. jalisun. Al-imamu jalisun wal mudarisu waqifun. Artinya, Imam ini duduk dan guru itu berdiri. baik. Tafadhol, Tehnia. Al-Qomaru ba'idun. Bulan ini bulan itu jauh. Al-Mirtu
nadifun. Sapu tangan ini bersih. Baik, Betul nggak, Kak? Insya Allah. Nah, nanti kalau 6, masing-masing jawab satu ya. Imla'il faragha fi ma yali biwada'il kalimatil munasibati minal kalimatit taliyah. Imla artinya apa? Isilah. Isi apa? Al-faragha yang Yang kosong. kosong. Fima yali berikut ini biwad'i dengan meletakkan al-kalimatil munasibah, kata yang tepat atau kata yang sesuai dari kata-kata berikut ini. Nah, dari kata jamilun, fasihun, maftuna. Tafadhol. Pak Iqbal, Al-Hajar, Pak. Al-hajaru thaqilun. Taib. Artinya? Batu ini keras. Taib. Tafadhol, Akh Yusuf. Al-babu maftuhun. Taib. Artinya? Pintu ini kebuka. Taib. Tafadhol, Akh Adib. Al-qamaru jamilun. Artinya? Bulan itu indah. Taib. Nomor 4. Tafadhol, Ibu Reni. Al-wariqu. Waraku. Beda ya, Warok. warik sama warok beda artinya. Warok. Apa sih? Al-waraku. Warokku itu apa ya? Lupa. Bisa daun. Bisa daun, bisa kertas. Oh, ring. Oh, khafif. Al-waraqu khafifun. Khafif. Daun Kas, tolong ambilin sepatu, ringan. Kas. Benar, ringan. Tafadhol, Tania. Almindilu wasihun. Sapu tangan ini kotor. Taib. Al-laba Ya, ada nggak apa-apa. Al-labanu. Al-labanu harun. Susu Harun. ini Sangat, Masya Allah. Taib. Nomor 4, kita lihat. Nah, tadi kita disuruh mencari apa? Khobar. Melengkapi kata yang sebelumnya. Kata yang pertama ini namanya mubtada. Apa mubtada itu? Isim yang terletak di awal susunan kalimat. Nah, dia butuh apa? Butuh pada kata yang menyempurnakan. Alhamdulillah, semua kata tersebut sudah terpilih dan diletakkan pada tempatnya masing-masing. Sekarang tugas kita berbeda, mencari mubtadanya, bukan mencari khobarnya, ya. Tafadhol, Pak Iqbal. Apaan, Sat? Apaan? Nah, Gimana, Sat? Pak. Nomor 4, Pak, halaman nomor 1. Halaman? Ini, yang ini setelahnya. Oh, imla al-faragha fi Iya. yali biwabi kalimatun manasibah. Nabi pun. Apa artinya? Berarti ini pilihannya kemana, Sat? Antum cari sendiri. Cari sendiri Oh, kosakatanya. cari sendiri. Ya, Bebas, Sat. bebas. Nadi pun tuh bersih ya. Bersih. Al masjidu nadifun. Baik, Masya Allah. Artinya? Masjid itu bersih. Baik, nomor 2. Bapak lagi gak apa-apa? Nomor 2. Maksurun, patah. Al kursiyu maksurun.
Taib. Artinya? Kursi kursi ini rusak. Taib. Tafadhal. Akh Yusuf nomor 2. Al-labanu baridun. Artinya? Susu ini dingin. Nah. Nomor 4. Al-baitu qoribun. Artinya? Rumah itu dekat. Taib. Tafadhal nomor 5, Akh Adib. آه، البيت المسجد بعيد. Artinya? Masjid itu jauh. Taib. Nomor 6. Harf Ah, Sadis. Waqifun itu al-mudarrisu waqifun. Taib. Apa artinya waqifun? Guru itu berdiri. Berdiri. Taib. Tafadhal. Ibu Reni nomor 7 dan nomor 8. Ah, al-waladu jalisun. Ya. Terus kabirun, Artinya apa? anak duduk. Anak laki-laki itu Anak laki-laki itu duduk. duduk. Terus kabirun apa ya? Al-baitu kabirun. Artinya? Rumah itu. Bisa. Ya, baik. Nomor 9, Tehnia. Al-qalamu qadimun. Artinya? Pulpen ini qadimun Oh, apa sih, Kak? Lama. Qadimun lama. Lama. Ya. Qadimun. Al-kitabu jadidun. Kitab Artinya apa? ini baru. Baru. Baik, Masya Allah. Nah, sekarang kita punya kosakata nih baru nih. Sebelum kita tutup temuan kita malam ini, kita akan mempelajari kosakata-kosakata baru. Ya. Nah, sebelum mempelajari kosakata baru ini, tadi yang kita cari adalah namanya mubtada. Mubtada. Sedangkan yang tersedia ini apa namanya? Khabar. Khobar. Fungsinya khobar apa? Pelengkap isim satu. Melengkapi makna mubtada. Mana itu? Sedangkan mubtada nama artinya apa? Isim Isim yang terletak yang terletak di awal kalimat awal saja. kalimat. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik. Sekarang al-kalimatul jadidah. Kosakata yang baru. Masing-masing baca 2. Tafadhol. Dari Pak Iqbal. Al-qamaru jadidun. Baca. Bulan ini jadidun baru. Baru, baik. Tafadhol, Akh Yusuf. Akh Yusuf, tafadhol. Nah, Akh Yusuf, tafadhol. Artinya baca ini. Qadimun. Artinya? Lama sih. Lama. Lama. Berikutnya? Wasihun. Kotor. Baik. Tafadhol, Akh Adib. Nadhifun, bersih. Iya. Harun, panas. Tafadhol, Ibu Reni. Baridun jauh. Baridun. Baridun jauh. Baridun. Baridun Tiis. oh ya. Dingin. 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 Ini bingung. Yang jauh apa? Ba'idun. Bu. Pakai ain, Bu. Ini. Aduh, salah nulis. Baridun dingin.
Dingin. Sogirun kecil. Kecil. Tafadhali Tania. Kabirun besar. Maftuhun terbuka. Baik. Masing-masing satu. Tafadhal. Maksurun. Maksurun patah. Patah. Baik. Yusuf. Tafadhal. Sakilun berat. Baik. Adib. Khafifun ringan. Baik. Ibu Reni. Sampai mana ya tadi tuh? Ini. Jamil. Iya benar. Jamil. Jamilun. Jamilun apa? Dah. Jamilun indah. Indah. Baik. Tania. Habisin Tania. Hmm, Wakifun berdiri. Jalisun duduk. Baik. Masya Allah. Kita lihat najmun di sini. Di sini kita akan belajar apa? Membedakan antara jamak mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim. Alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Ya. Insya Allah detailnya kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, ini. Di halaman 19 akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Ya. Pada pertemuan kali ini, sebagai penutup dari pertemuan malam hari ini, Ana hanya akan menjelaskan sedikit tentang alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah, alif lamnya seperti kita melihat bulan. Dibaca jelas. Orang ketika melihat bulan, silau atau jelas? Jelas. Maka dibaca dengan alif lam qamariyah. Kayak misalnya al-jamalu, al-kabiru. Nah itu al-qamaru bisa jelas. Nah, adapun alif lam syamsiyah sama seperti kita melihat matahari. Alif lamnya tidak jelas. Dilebur, dimasukkan pada kata setelahnya, yaitu apa? Misalnya ar-rajulu gitu. Dan diberi tanda tasydid. Diberi tanda tasydid. Sampai sini ada pertanyaan? Atau juga bisa disingkat untuk alif lam qamariyah kita menghafalkan huruf-hurufnya sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala, mini beri hajjaka wa khaf aqimau. Min hurufnya al-ma'u nun apa? Bukan minib. Mim yang pertama. Huruf keduanya minib alif. Al-ana atau al-abu. Harusnya ada ini ya. Di sini kita lihat. Dan kebetulannya mereka itu minta penghapusnya itu yang harga 2.000. Karena mereka itu katanya cuma tinggal di 2.000 aja. Ya kan satu-satu kira mereka itu mau masuk ke sekolah tulisan. Nanti ternyata mereka itu malah masuk. Nah, karena begini. Kelihatan nggak? Nah ini. Kelihatan. Minib ri hajja ka wa khaf
Aqimahu. Ini huruf utamanya nih, mimnya. Maka dia huruf komariah. Di sini apa? Alif, alifnya komariah. Ba-nya komariah. Ghainnya komariah. Ha-nya komariah. Jimnya komariah. Ka-nya komariah. Wawunya komariah. Kha-nya al-komariah. Fa-nya komariah. Ain komariah. Qaf, ya, mim. Jadi dari kalimat ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ya. Ini ibghi hajjaka wa khaf aqimahu adalah isim lagi. Adalah huruf alif lam yang komariah. kemarin. Nah, kalau singkat aja ya. Ibghi hajjaka. Nah, ini komariah. Kalau syamsiah ini Kawais. tib summa sil man tafuz bif za ni'am. Da da tu nin zur dari an til ka om. Nah, ini Anda bisa lihat nih. Ini tibsum masil rahman tafuz dibdani'am da'su adhannin zur syarifan dil karam. Huruf awalnya adalah huruf alif lam syamsiyah. O sama ba. To-nya syamsiyah. Summa sa-nya syamsiyah. Sil sodnya syamsiyah. Ruhman ra-nya syamsiyah. Tafuz ta-nya syamsiyah. Dhif do-nya syamsiyah. Za-nya syamsiyah. Ni'am nunnya syamsiyah. Dalnya syamsiyah. Sinnya syamsiyah. Dha-nya syamsiyah. Zur zainya syamsiyah. Syarif shinnya syamsiyah. Lil karam lamnya syamsiyah. Insyaallah akan anak kirim lebih detail terkait ini ketika beres bab 3 ya. Beres bab 3 anak kirim kejelasan materi bab 2 dan bab 3. Mungkin materinya anak gabung di pekan depan. Tapi anak bakal kirim ringkasan bab 2 dan 3. Ada pertanyaan? Nah, itu ini tuh yang tib summa sil itu toba sin sama mimnya sama sod sama lam itu huruf syamsiah Ustaz. Ya, pokoknya yang ini nih, yang pertama ini yang di atas itu huruf pertamanya Ustaz. aja. Setelah spasi dia pertama. Tib, berarti to-nya. Setelah spasi sa. Nah, sa-nya nih
Syamsiah. Setelah spasi lagi sod. Sodnya Syamsiah seterusnya. Oh, lamnya enggak berarti Ustaz ya? Lah, sebenarnya bisa. Cuman untuk memudahkan, kita mengingat Oh, awal enggak. huruf dari kalimat tersebut. Nah, Kebayang? Ustaz. Ada pertanyaan lagi? Nah, Ustaz. Kalau nggak ada, tadi kan anak kirim materi dalam bentuk PDF ya. Itu di poin terakhir, jadi PR buat antum bisa dikerjakan ya. Bisa dikerjakan sebagai sarana murojaah atau ulangan harian lah. Ulangan Hmm. harian sehingga mengingat-ingat materi yang sebelumnya. Usahakan ditulis tangan ya. Antum foto kirim ke anak. Ke mana? Ke Nah, grup boleh, jangan ke grup sih. Japri asalnya kalau PR kayak gini. Ya, tugasnya Ustaz. ya Yang kalau PDF itu tugas ditulis ikro aja. waktu nggak apa-apa, antum dikirim ke grup nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tugasnya satuan gitu, ada jawaban, maka antum bisa japri kan. Ada pertanyaan lagi Ini nggak? tuh, ini menulis yang PDF itu Ustaz. Ya, Tugas kasat Tugasnya yang mana? ada di paling bawah, halaman terakhir. yang PDF Ustaz. Ya, yang Yang anak kirim. yang isim isyarah itu Ustaz yang Ya, penjelasannya itu tulis dulu ya ini Ustaz. bicara latihan. Oh, itu ditulis aja Ustaz ya? Ya, antum tulis aja, antum buat contohnya gitu. Baik, Oh, sama contohnya Ustaz. Oh, Ustaz. sebagaimana perintah dalam ini, dalam apa? Yang tadi. Mana ya? Berarti sama contohnya Ustaz ya? Kalau Sama boleh tahu contohnya, maaf Ustaz. sama contohnya. Ada Sesuai dua atau perintahnya. satu Ustaz? Baik, Maaf, Ustaz. ada pertanyaan lagi? Insya Allah antum mau istirahat ya, Yang udah itu, malam ini. Ustaz Afwan yang Ya, PR-nya yang PDF yang di grup, ya, PDF yang baru anak kirim tadi. yang buatlah 2 contoh pertanyaan menggunakan Ya, nah, benar-benar. mana ini? Nah, Ustaz. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan temuan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran Ustaz, Wa jazakallahu iyyakum. khairan. Barakallahu fiikum. Semuanya Afwan